Ketika Om Karo itu direko menjadi Om Karo Reko Wijaya, bentuknya apa? Lahirlah berapa samkhya yang ada di dimensi aksara niki. Kemudian kita akan buktikan kebenaran itu di skala. Dan juga di sini ada aksara I dan aksara Y. Bagaimana kita bisa membuktikan ini di dalam organ tubuh kita? Ketika ngemulihan sangat mau, maka di sini penting pemahaman kalau pati, kalau ngaran waktu, pati ngaran hidup. Titiang akan menyampaikan garis-garis pokok napi menjadi unteng judul pembahasan kita. Penambahannya itu tentu Tiang sangat terbuka saking jero-jero yang hadir, pilih-pilih hadir di Tiang Mangku Yogo yang akan memberikan penambahan-penambahan lagi sehingga terjadilah sebuah pengetahuan yang relatif bisa lebih lebih komprehensif dari sebelumnya walaupun tentu jauh dari kata sempurna. Sebagaimana yang tertulis di dalam pemberitaan saking Sari Saraswati, pertama di sesi niki kita akan bahas tentang samkhya dalam aksara. Ketika kita membaca samkhya dalam aksara, mungkin tidak semua dari kita juga paham maksudnya. Padahal kita sudah sering mempergunakan itu. Kenapa Tiang perlu mengajak semeton Rakorai untuk lebih tajam melihat bahwa sesungguhnya setiap apapun yang kita lakukan di dalam perspektif kita mengambil suatu pekerjaan, unsur-unsur yang tidak pernah dilupakan adalah terkait dengan adanya dewasa menuju padewasan. Dewasa menuju padewasan itulah sesungguhnya kita bicara tentang di antara literasi itu ada numerasi. Hal ini tidak terbantahkan ketika kita mau melihat salah satu literasinya di mana ada di Uraspatikalpa. Tiang yakinnya jero sudah tidak terhitung mempergunakan metode Uraspatikalpa untuk melihat yang disebut dengan dewasa dan padewasan. Karena kita tidak masuk di dalamnya untuk mengetahui sesungguhnya begitu kita bicara dewasa dan padewasan, itu kan unsurnya numerasi dan literasi. Literasi dan numerasi. Tapi mawinan, kalau kita sepakat dengan Uraspatikalpa sebagai salah satu acuan kita menuju ke dewasa, Buddha Klion. Buddha ini kan urup, Klion juga urup, artinya di Buddha dan Klion ini kan tulisan sehingga kita bisa baca. Tapi begitu kita masuk lebih dalam lagi, Buddha itu ada uripnya. Arti kan? Klion juga ada uripnya. Maka di situ terakumulasi sebuah pemahaman huruf dan hurip. Inilah yang menjadi acuan dasar ketika kita mencari dewasa. Agar menuju kepada dewasan. Nah, huruf dan urip inilah yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Sehingga Tiang mempergunakan diksi samkhya dalam aksara. Mungkin Tiang nunas sedereng Tiang lanturan. Jero istri, jero mangku. Pernah menganalisa bahwa di huruf itu ada urip dan di urip itu pasti ada dengan huruf. Pernah terbesit bahwa sastra dan samkhya dan aksara ini sudah kita pelajari tetapi kita belum ngeh gitu. Baru hari ini itu terbesit bahwa di dalam huruf itu ada urip. Dan begitu pula Maruf yang kuliah baru mengetahui bahwa di setiap huruf itu ada urip. Sebelum-sebelumnya mengikuti saja, belum pernah ingin dan menganalisa itu. Nggih.
Artinya mungkin hari ini tiang akan membuka kulitnya saja. Yening rauh jagi ke daging ngesapunapi antuk mengaktifasi urup dan urip itu lain lagi nanti. Lain ceritanya gitu. Harus ada pengetahuan khusus untuk itu. Sekilas tiang singgung, nanti baru tiang pertajam lagi ketika tiang diberikan ruang dan waktu kapan oleh beliau. Mudah sinto kau ladap kajo kau dan seterusnya. Ampuro kudo urip sinto irmangku. Pitu. Nah, oke. Sinto pitu landap tunggal pun ukir pat-pat dan seterusnya sampai ke Watu Gunung. Pertanyaannya, ketika kita melihat posisi urup bahwa sinto tokau murip itu artinya kita bicara sesuatu yang sifatnya statis. Bagaimana kita menghitung agar itu dinamis dan hidup? Maka cara kita memiliki cara kita harus masuk di 2 dimensi. Ketika sinto dalam posisi statis, apa maksudnya? Begitu sinto dalam posisi dinamis, apa yang dimaksud? Ini pentingnya kita memahami bahwa antara huruf dan hurif sesungguhnya itulah dimensi kehinduan kita. Contoh yang metakan sampean sering di rumahku malih. Julung wangi. Kuda urip nah. Ya, yang tahu malu. Kikinang kan. Sinto landep ukir klantir tolu gumrag warigo warigadian julung wangi. Berarti kan di posisi sinto malih. Artinya julung wangi murip ini kalau kita bicara statis. Kalau dinamis sinto landep ukir klantir tolu gumrag warigo warigadian julung wangi, maka beliau akan ada di posisi 9. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah niki, begitu kita masuk ke dalam konteks aksara, maka yakinilah, bukan pahaminya, yakini bahwa di setiap aksara itu ada urip. Artinya sekali lagi, di dalam setiap literasi ada numerasi yang kita jadikan acuan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Kenapa? Ketika kita lebih jauh lagi masuk ke dalamnya, kita akan paham aksara apa wani kalangon, nak ngudo ngangon aksara to, apa dinana patutkah ngangon aksara to, itulah nanti yang disebut dengan hidup dan berkehidupan. Per hari ini Ampura sampai tiang pernah ditebak oleh beliau, tiang gelisah bahkan sampai ngutah, karena itu yang tiang lihat tidak presisi. Nya kebudo, nya keraspati, nya ke apa je patuh. Jadi kita tidak bertaruh tretan, orang kita sing tahan bertaruh kita. Tetapi ketika kita paham bahwa alam ini adalah kalau itu tidak pernah sama, maka huruf dan huruf pun harus kita pahami tidak sama. Salah satu cara pembuktian, Ampura, di romangku, mas ring napi, wetun dua ya? Anggara paing sungsang. Oh. Ida? Ya, persepsi baik di rumah. Ini saja bukti di tempat ini tidak sama kan? Apakah nyurat untuk aksara nido sama beliau sama? Tidak bisa. Ini yang maksud. Ayo kita pahami bahwa kita ada di Buana Agung. Kan tidak terbantahkan ini. Buana Agung memiliki spektrum kalau yang tidak pernah sama. Apa faktanya yang tidak pernah sama? Detik boleh sama, waktu menit boleh sama, bulan boleh sama, tetapi tanggal 31 nanti malam jam 00 ada perubahan enggak? Ini fakta. Tiang sangat berharap kita sekalian sebagai orang rohaniawan memahami hal ini walaupun pelan-pelan. Nah, sehingga dengan begitu, di mana nanti output, di mana nanti fungsi dan makna daripada apa yang kita bahas hari ini, ketika ngelaran caru, ketika ngemulihan sangatmu, maka di sini penting pemahaman kalau ngaran waktu, pati ngaran hidup.
Karena di hidup ini ada prosesi berkehidupan. Sehingga akan termuat nanti aksara-aksara kita ke depan karena di situ mengandung urip. Kapan ung ang mang, kapan mang ang ung, dan kapan juga mang ung ang. Tiang nunas aja bos semantan dumun. Mangdo wenten pemargi ngelanturan. Jero mangku metangi dumun. Coba tulis akaro. 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 Kan wenten awianjano, aureastro, akaro. Nggih. Malisikin makin. Iya. I dan iya. Di sebelah kanan nih, jero nggih, sebelah kanan nggih. Nggih. I dan iya kita. I dan iya, I-nya I di atas, iya di bawah. Ya. Pun, nggih. Nggih, ledang mlinggih mangkin. Jangan nang otak beku dah dia. Dihangatkan. Dan jebeku jero kebetulan nyerendeng bedek. Nggih. Suksema, jadi mangku. Inilah kenapa Tiang mengajak untuk memahami ini secara utuh. Begitu kita melihat aksara akaro, adakah yang mampu melihat samkianya? Berapa samkia yang ada di dimensi aksara niki? Kemudian kita akan buktikan kebenaran itu di skala. Dan juga di sini ada aksara I dan aksara Y. Bagaimana kita bisa membuktikan ini di dalam organ tubuh kita? Artinya dimensinya apa? Ontologi, epistemologi, aksiologi. Tiang bawa ke sastra. Ini Risi, kemudian Devata, ini Candas. Perspektif inilah yang kita bangun dari awal sehingga kita akan mampu melihat jauh ke dalam. Apa sih sesungguhnya akaro ini? Apa juga kandungan atmosfer dimensi dari I dan Y? Bagaimana cara kita melihat untuk bisa memahami bahwa di sini ada urip? Maka kuasailah 10 kekuatan yang menjadi numerasi. Ini dasar kita melihat perspektif aksara perspektif angka di dalam huruf. Inilah yang Tiang maksudkan dengan samkhya. Samkhya ini adalah numerasi angka-angka di dalam kehinduan kita. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus sio. Sio lah paling tinggi karena di sio ini kita akan buktikan di dalam organ tubuh kita. Kenapa ada yang ini? Karena ada ini ketemu dengan ini, maka disinilah menjadi sumber kekuatan tanpa batas disebut dengan Dasa Bayu Ning Wong. Nah, sehingga begitu kita melihat angka dari 1 sampai ke 9, maka kita tahu perspektif kekuatan aksara yang ada di sini. Ampura jeremangku, kira-kira angka berapa yang ada di aksara A niki? Nggih. Yang bantu sama dengan berapa? 12. Kalau 12 itu di dalam pujian api istilah. 2 dasar, maka itulah pemujaan yang tinggi. Bagaimana pembuktian itu? Ketika pemujaan itu pasti anglah yang diungkap pertama kali. Ngerti tak? Apapun itu. Karena perspektif ang dalam hal ini adalah utpeti.
Brahman pusiro ngaran. Jadi maka disinilah cara kita melihat. Contoh mantan niki nggih. Kemudian niki yang kuda. Ya. Niki yang kuda. 9. Ya. Kalau digabung jadi berapa? Daso. Ya. Begitu juga selanjutnya ketika di mana nanti residu output dari niki jero kal ngreko oksaro napi pahami unsur kekuatan di dalamnya itu yang tiang maksud. Endingnya nanti ke situ. Maka begitu jero nyurat lain tiang mangku nyurat, ido nyurat tiang nyurat sama dak. Kenapa? Karena akan masuk dimensi pengetahuan dan kekuatan di dalamnya. Maka ini penting penguasaan di awal. Ampura yang ditiang mengistilahkan iki akar. Ampura itu. Nah akeh yang rako raya doang nyurat, doang ngerajah. Kalau yang takunin ada sebengong gitu. Itu yang terjadi hari ini. Sarining Saraswati yang ingin ada sebuah pengetahuan lebih sedikit dari mereka. Hal inilah kemudian ketika kita bicara tunggal dan sango akan menjadi kekuatan di dalam tubuh manusia. Maka aksara ini kita akan bisa terjemahkan. Jero jagi nulis daso bayu menuju ke semesta. Napi jero jagi nulis daso bayu menuju ke buano alit. Clear kita bisa nyurat. Makin akeh nak bingung panggih tiang semeton rakor rai. Nyurat aksara bayu ke semesta, jak aksara ke manusia anggawana kita. Jadi, tertahan bertaruh gejor-gejor ngusap gitu. Tetapi begitu kita masuk ke dalam pemahaman aksara, maka di situ keliru. Nah sehingga dari sinilah kemudian tiang ingin masuk dan mengajak. Contoh mungkin yang sampun niki gambar nggih. Rai mangku Suwardipo. Temukan unsurnya supaya ini menjadi daso bayu. Bangun. Temukan unsurnya supaya Om Karo ini menjadi daso bayu. Apa dan apa ketemu apa sehingga lahir daso bayu di situ. Nek ketemu ngajak nek ketemu ngajak nek ditambah dengan ini maka unsurnya daso. Maka di situlah daso vayu. Penulisannya pakai va, pakai apa dan rumput. Tor. Calon-calon S1 nih. Itu jatuh. Cukup? Ya. 3, 7. Oke. Terima kasih Ray. Terima kasih sudah membantu. Kalau kita melihat sekarang, ini angka berapa? Ini bisa berdimensi 2 dan ini bisa berdimensi 3. Ini juga bisa berdimensi 1. Kalau kita mengambil aksara ne, maka hasilnya akan 1. Nanti kita akan bahas. Kalau kita mengambil ini perspektifnya 2. Kalau kita mengambil ini perspektifnya 3. Tetapi begitu kaki bawahnya 6. Kalau kita mengambil 3 kakinya 6, ini artinya 9. Kalau kita mengambil kakinya 6, unsurnya ruo, ini artinya 8. Kemudian ini dan ini mengambil berdimensi 7. Sesungguh dan sejatinya itu adalah semua puja yang sangat dahsyat.
meliyah dur tembok bu mantranin dotok kelis ngerti gitu. Nah maka begitu kita masuk ke ranah ini tanpa ardo candronado, maka unsurnya adalah 7. Unsurnya bisa menjadi 9 dan kemudian 8. 8 dan 9. Nah, sehingga begitu kita masuk, di sini disebut dengan Sabto Omkara. Di sini memunculkan apa? Asto Eswaryo. Bagaimana bentuk Omkaranya nanti. Kemudian di sini Sange, Sangha. Apa itu? Disinilah nanti kita akan uji dalam organ tubuh kita. Di sini kita akan uji di dalam organ tubuh kita. Di sini juga kita akan uji di dalam organ tubuh kita. Di mana posisi aksara itu. Begitu kita bicara bahwa 2 unsur aksara, 3 dan 6 menjadilah 9. 9 kemudian ditambah 1, 2, 3 menjadilah 12. Kembali kepada konsep A tadi. Perspektifnya ada di situ. Kenapa? Triaksara, sadaksara menjadi nawo aksara. Turun sangyang ardo candronado, maka 9 ditambah 3 lahirlah 2 dasar si Omkara mula ngaranira. Hampir tidak bisa kita bedakan cem Omkara mula. Ketika kita memahami diksi dan arti urup dan urip, maka kita memahami, oh ne Omkara mula. Ketika Omkara itu direko menjadi Omkara Reko Wijaya, bentuknya apa? Lahirlah kontemplasi kekuatan dalam diri kita. Raka Rai akan menjadikan Omkara itu apa? Kita masih ngomong yang sifatnya universal nih. Nanti baru kita akan bahas Cen Omkara Dewa, Cen Omkara Buta. Kenapa ada Omkara Dewa? Teologinya dari mana? Filsafatnya apa? Di mana? Cen Madan Omkara Buta, teologinya di mana? Filsafatnya ada di mana? Nah, oleh karena demikian, betapa pentingnya memahami, bangunlah konsep Risi Dewata Canas, ontologi, epistemologi, dan kita akan mampu mengaksiologikan di skala ini. Ini baru dimensi teologi aksara, belum lagi kita akan mengaplikasikan ini ke dalam bentuk upo. Apakah itu upo rengo, apakah itu upo sedano, apakah itu upo karo, maka akhir daripada upo-upo itu hanya ada 7. Di akhir upo ke-7 yaitu upo acara. Setelah upo acara tidak ada lagi. Nanti tentang Sabto Upoyo itu akan dipertajam nanti oleh Aden Tiang Mangku. Nah, Tiang berangkat dari sini dulu. Maka kata kuncinya Raka Rai, apalkan ini sebagai sebuah titik awal. Kenapa Rai harus mengapalkan ini? Ada yang disebut dengan kekuatan sebagai simbol-simbol di dalam literasi yang sering kita baca. Tetapi kita belum mampu bagaimana mengaplikasikan simbol itu ketika kita akan membuat sesuatu dari statis menuju dinamis. Yang tiang gambar ini kira-kira apa ini? Ampunang takut gambar apa ini? Wayang mesiat yang tiang orahan tak kita. Pernahkah kita tahu di mana angka berapa? Kalau kita bicara tentang dimensi statis, maka di sini lahir sang, bang, tang, ang, ing. Anggap yang kangin ya. Nang, mang, sing, wang, yang. Tetapi begitu tiang masuk ke dalam swastika ini dalam fungsinya sebagai penguatan, maka ini harus dinamis sifatnya. Di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
inilah akhir daripada seluruh kekuatan Samkhya yang kita bahas tadi. 1, 3, 5, berapa jumlahnya? 6, 3, 9, berapa jumlahnya? 2, 3, 4, berapa jumlahnya? 7, 3, 8, berapa jumlahnya? Kelas 9, 9, 18, 18. Di sini juga terakumulasi 9, di sini akumulasi 9. Jero mangku. Di jo tongos anisio di organ tubuh. Ya, di mana apa yang 9 dan di mana tempat 9 itu? Karena ini fungsi, inilah hidup. Oke, ayo kita percaya itu. Tutur dong subodur tembok margo sango kang ngaraniro huriping siro jadi wong. Mata 2, hidung 2, telinga 2, bibir 1 kudu jumlahan. Mata 2, hidung 2, kuping 2, bibir 1. Berapa jumlahnya? Betul, bina 2 kudu tuh. Maka keluarlah asdat tubuh manusia ketika masih hidup. Nih margo sango wadan. Do tutur tengetin. Maka mampukah kita menerjemahkan itu di dalam organ tubuh kita? Maka dari situlah mari kita ajak, mari kita bawa pikiran kita bahwa Buana Agung sesungguhnya adalah refleksi Buana Alit. Buana Alit ada pada Buana Agung. Pura berarti sion itu ada di lubang-lubang tubuh kita masuk jeruk. Ya. Biar yang keliru. Artinya angka sio kan tertinggi, jero. Itulah angka yang dipegang oleh manusia. Pun karena adanya Sang Yang Tunggal, kalau kita yakin kan Sang Yang Tunggal yang ngelingi ini atmo pongaraniro. Sang Yang Tunggal inilah aning hidupan ni sio tu jero. Maka disebut dengan ma kelawaning te. Bin pidan mati ya ni sio ni terkunci ni lo kanto. Mato ni mulu jero mangku. Yen mato mulu napi daden asarana. Mati. Nah, menit pertama tiang menikau dumun karena tiang ingin niki sifatnya dialogis supaya hidup gitu. Pangten yen tiang ngorto jero bengong gitu. Kalau jero bengong dibengang bingung gitu. Sing tiang sing makito ni kita sehingga dialogis sifatnya gitu. Ampuro yen wenten yen pemahaman bahwa ini cocok logi silahkan. Tiang tiang tidak akan ada di diksi itu karena tiang punya keyakinan. It's real. It's perfect. And that is right. Tiang sesungguhnya berharap ada pertanyaan gitu. Insing ada pertakon ingat buat yang dugus di SD di kelas lu tiang takonin kan guru yang pun ngerti anak-anak tuh nyang moyong gitu. Artian pinter cerdas gitu. Kalau baru takonin ada sih. Ampura dikit tadi yang nulis soal cansap nih kan lubang tubuh 9 nggak mungkin yang bertakir. Di awal jero nikang wawu bahwa ada urip statis, ada urip dinamis. Ya. Enggak, begitu jero sapuniki niket yang baca itu statitis. Statis bukan statis. Statis. Begitu jero metek sapuniki jadi dinamis. Ya. Sapunapi niket yang belum paham. Begitu nih statis. Begitu sinta oli gini jadi ya siau napi kan di siau gitu kan? Ya. Tadi enggak. Julung wangi dari dangis dari siau. Kenapa ketek julung wangi tadi nih? Ya. Begini statis. Ya. Ini tadi dinamis. Itu ya belum dia paham. Nggih. Artinya apa? Ketika kita melihat sesuatu yang statis, itulah bahan baku nema dan dewasa. Ketika kita mencari padewasan, ambil yang dinamis karena padewasan itu hidup. Dungulan ketika dihitung secara statis
aksarana urip aksaran uripna patpa. Tetapi begitu kita ngomong dungulan dalam dinamis, sinto landep ukir kelantir tolu gumreg warigo warigadan jiluwangi sungsang dungulan uripna solas. Bagaimana cara kita bisa membuktikan yang solas itu? Maka akan muncul nanti kali 3 menjadi 33. 33 diringkas menjadi 3. Apa fakta kengken pengastawana di dungulan? Buto dungulan, buto galungan, lagi satu buto clear cara memahaminya karena itu dinamis gitu. Itu nanti itu, gitu. Kalau masih ada ruang di Saraswati ini untuk tiang gitu, nanti itu. Oke, bagus pertanyaannya. Artinya tiang masih berkonsentrasi terkait dengan tema kita season pertama ini. Pahamilah bahwa di dalam huruf itu ada urip. Dungulan gitu, kujang retau, kumo aja dungulan kan uli petang sampai ke petang ben. Tapi begitu kita memahami bahwa dungulan, huruf dungulan, aksara dungulan itu ada urip loh di dalamnya. Ya, sehingga apa yang dimaksud dengan itu? Bagaimana kemudian aksiologi dari pemahaman epistemologi kita di sudut itu? Maka kena berngalih lantas, oh yo leka dini. Ne aja, ne sabtawaran, ne pancawaran, ne ukun, kene karakter. Contoh, tiang diajang beliau membuktikan kemarin di sini. Kebetulan Nalit yang Ricky lahir di Wage. Faktanya seperti ini. Karakternya begini, tidak bisa dipungkiri. Nah itulah kedepannya, nge. Kedepannya. Kak? Berarti aplikasinya Niko bisa dinamis dan statis juga Niko. Ya. Untuk mengaplikasikan, ambillah sudut dinamis. Untuk mengetahui, pahami sudut statis. Bagaimana kita bisa mendinamiskan kalau kita tidak paham statisnya? Artinya apa? Ada kecepatan dan ada percepatan. Kalau percepatan itu sudah tidak bisa kita ukur, tapi kecepatan bisa kita lihat. Berarti statis juga bahan baku istilahnya. Ya, bahan pokoknya itu. Bahan pokok. Ada taloh, ada tepung terigu, ada lengis. Bahan baku nih. Rai kan menjadikan apa? Kan kita tidak tahu. Patut tujuan Rai jero mangku belum tentu gitu. Maka dari bahan baku yang ada akan menjadikan apa? Itu tergantung kita mau apa gitu. Mungkin ampuran bunyi yang memang agak otak agak mono nih kena pijen yang contoh tadi julungangi wawu yang statis iya itu Nggih. yang dinamis ya sio artinya dinamis itu adalah yang bisa membuat sesuatu jadi berkembang. Ya. Yang dan bahan contoh saya masuk kotaknya gitu ampura pun itu. Contoh. Ya. Ki wenten nak istri, wenten nak lanang kal nganten. Mudah penting nengalih pertemuan. Itu maksudnya. Oh ni leka di somo pon gumreg. Ani lanang leka dia di budo klion langkir. Budo sudah tepat. Bisa san ngusap yang contoh itu. Ini loh nih kita. Yang kita hitung apa? Perputaran yang ada di dalam relung ketujuh. Kan wuku relung ketujuh. Wukunya itulah yang menjadi pemacu dan pemicu dari pancawara dan saptawara-nya. Karena pancawara saptawara dia tetap posisinya di situ. Tetap pancawara dan saptawara statis. Yang dinamis itu wukunya. Maka begitu kita ngomong statis dan dinamis, terjadilah perubahan dimensi. Maka itu pentingnya ngadungan urup dan urip sang lanang ngajak ani istri. Setelah terakumulasi, bagilah hasil dinamis itu ketemu kudo dari apa? Ketemu kudo dari apa? Maka clear di Waraspati Kalpo kita bisa temukan itu. Cuman saja dinamis dan statisnya yang lihat belum diterjemahkan secara holistik.
clear, jelas.